bersama saya Cil and Peter cuy. Jadi hari saya bakal coba lanjutin edit di HP lagi cuy. Setelah beberapa tahun, bukan sumpah, biasanya kan orang ngelanjutin kan beberapa hari kemudian, beberapa minggu kemudian, beberapa bulan kemudian. Ini ngelanjutinnya sekali setahun ya. Luar biasa. Jadi hari ini saya bakal coba memberikan tutorial dan memberikan tips dan trik gimana cara kalian bikin video sinematik di HP tanpa ribet, tanpa pusing, tanpa mengeluh apapun ya. Jadi saya bakal coba kasih tutorial yang paling mudah dan paling gampang nih cuy. Gimana caranya saya membuat sinematik dan apa aja hal yang saya perhatiin dalam membuat sinematik itu cuy. Jadi yang pertama yang harus kalian ketahui kalau misalnya kalian bikin sinematik adalah video resolusi kalian cuy. Dan juga FPS-nya ya tentunya ya. Biasanya saya bikin video sinematik kalau dulu itu cuma 30 fps, 1080 30 fps cuy. Tapi kalau sekarang saya bikinnya itu 60 fps dan 1080. Kenapa memilih 60 fps? Karena lebih smooth dan bisa dimainin ininya cuy, dimainin speed motion dan slow motionnya cuy dengan gampangnya ya. Jadi kalau misalnya kelebihannya kalian menggunakan 60 fps di HP itu, kalian gampang buat mainin slow motion dan fast motionnya. Tapi kalau misalnya kekurangannya untuk kalian memakai 60 fps itu biasanya kurang stabil dan kalian harus stabilin lagi di Google Foto. Biasanya saya begitu ya. Tapi biasanya kalau saya pakai 30 fps saya mau stabil tapi nggak terlalu banyak slow motion dan fast motionnya gitu loh. Yang kedua, untuk membuat video sinematik yang harus kalian perhatikan adalah transisi. Nih garisin, transisi saat membuat video sinematik tuh nggak perlu yang wus. Transisinya itu bisa kalian buat sendiri. Contohnya saya bikin transisi yang fast motion dan slow motion itu termasuk transisi yang saya bikin sendiri. Tapi kalau biasanya kalau di editing saya cuma pakai yang geser kanan, geser kiri, geser atas, geser bawah, cuman itu doang cuy. Kalau bisa kalian buat transisi masking atau enggak kalian bikin transisi fast motion dan slow motion yang tadi yang saya bilang. Nah itu lebih bagus kalau misalnya kalian membuat sinematik karena lebih kelihatan lebih kelihatan smooth gitu daripada kalian harus menggunakan transisi yang dari bawaan aplikasinya cuy. Kita lanjut yang ketiga ya. Jadi hal yang kalian perlu perhatikan dalam membuat video sinematik adalah kestabilan gambar dalam pengambilan footage. Itu sangat penting kalau membuat saya lagi bikin video sinematik, itu sangat penting buat saya. Jadi kenapa kadang saya bikin 30 fps karena itu yang sebenarnya saya cari ya. Kestabilan dalam footage itu yang saya cari ya. Gimana kalau misalnya kalian pakai stabilizer kah atau kalian pakai Google Foto kah? Jadi walaupun memakan waktu banyak tapi ada hasil yang ditunjukkan cuy, daripada kalian membuat yang cepat tapi nggak ada kualitasnya gitu cuy. Gitulah intinya ya. Makanya saya jarang upload karena saya maunya bikin yang bagus dan berkualitas tapi tetap gak ada yang nonton. Oke guys, untuk yang keempat nih, kalian harus memperhatikan lightingnya ya. Kayak seperti saya sekarang ini, saya sedang menggunakan lighting cuy. Kalian pikir nih tidak menggunakan lighting? Tidak, ini menggunakan lighting, yaitu kalau kalian bisa lihat nih di sini ada lampu. Tuh ada lampu di situ. Terus di depannya lagi sana ada lampu lagi cuy. Itu adalah lighting yang harus kalian perhatikan dalam membuat video sinematik. Karena kalau misalnya kalian tidak memperhatikan lighting kalian, maka video kalian tidak akan estetik ya. Estetikanya akan jatuh ke dalam jurang jahanam. Semuanya bakal jatuh dan tak tahu kemana lagi ya. Dan gimana cara ngatur lightingnya cuy? Kalau misalnya kalian dalam ruangan, kalian bisa pakai yang namanya 3 point lighting. Buat kalian yang belum tahu 3 point lighting, itu adalah 3 lampu yang memberikan highlight cahaya kepada kita ya. Nanti kalian belajar lah, itu namanya 3 point lighting cuy. Nah
baru tuh kalau misalnya kalian syuting di luar nih ya. Kalau misalnya kalian syuting di luar, kalian bisa menggunakan cahaya matahari. Tapi cahaya matahari ini juga mempunyai sisi estetika yang berbeda-beda cuy. Kalau misalnya kalian syuting itu, saya sarankan tuh sore hari, pagi hari, atau enggak pas senja-senja gitu lah. Bukannya ini untuk anak indie ya, tapi memang itu bagus cuy. Sore hari itu cahayanya nggak terlalu terik ya, nggak terlalu nusuk gitu, jadi masih ada sisi estetikanya. Dan jangan sampai kalian membelakangi cahaya ya, jangan sampai kalian membelakangi cahaya, karena kalau kalian membelakangi cahaya, muka kalian akan hitam seperti saya cuy. Nah yang kelima ini kalian bisa memilih musik yang menurut kalian pas gitu di video kalian cuy. Kalian harus memilih musik yang pas untuk video kalian. Jangan sampai kalian bikin video di pantai terus kalian makainya musiknya rock ya, meninggal. Yang nonton auto dugem anjing. Jadi itu kalian harus pinter-pinter nyari musik yang pas ya. Nah yang keenam nih, kalian gunain yang namanya sound effect. Kalian gunain sound effect, entah sound effect laut kah kalau misalnya kalian syuting di pantai, atau kalian gunakan sound effect angin kah, atau sound effect suara daun-daun kah, kayak yang kayak gitu-gitulah pokoknya intinya ya. Jadi kalian harus memasukkan sedikit sound effect supaya ada toppingnya gitu, toppingnya creamy-nya di dalam video kalian tuh cuy. Itu yang ke-6 ya. Dan yang terakhir yang kalian semua harus menggunakan saat membuat video sinematik adalah backstory atau cerita di balik videonya ya teman-teman. Teman-teman, cerita di balik video ini lumayan penting buat saya, karena kalau misalnya kalian cuman nge-shoot yang bagus-bagus, misalnya orang jalan, pohon, langit, kapal, laut, terus sunset, tapi kalian nggak ada jalan ceritanya cuy, itu sama aja kalian cuman jadi bukan sinematik ya, itu namanya cuman videografi doang cuy. Jadi saya lebih suka kalau misalnya dan orang-orang juga banyak nyaranin pakai cerita, pakai backstory walaupun nggak ada narasi. Narasi ini kayak ngomong kayak gini, ada narasi walaupun nggak ada narasi, cuman mainin sound effect doang atau lagu doang dan visual, tapi dengan menggunakan cerita itu bakal lebih nyambung ya. Terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe jika Anda terbantu dan Anda mendapatkan informasi yang lebih akurat, atau nggak akurat sih sebenarnya, cuman berbagi pengalaman aja di AdHub, edit di HP. Jadi ini adalah tips dan trik AdHub ya. Jadi terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like and subscribe video ini dan channel ini. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya cuy. Oke ya. Skuidah.